cerpen singkat yang berjudul Jemuran Santri oleh Zahra Wardah. "Kang, bajuku hilang juga di jemuran," adu Mahmud kepada Rohman, pengurus pondok bagian keamanan. Selentingan tentang kasus pencuri jemuran santri putra sedang marak akhir-akhir ini. Dalam minggu ini sudah belasan santri yang melaporkan kehilangan pakaiannya saat dijemur di tempat yang sama. Ada yang kehilangan baju koko, sarung, kaos dalam, bahkan ada juga yang celana dalam. Mungkin memang sudah tak asing di pondok pesantren kehilangan baju saat dijemur. Akan tetapi ini anehnya, mereka semua yang melapor menyatakan bahwa tempat mereka menjemur sebelum baju mereka hilang itu sama, yaitu di samping mesin pompa air. Disitulah mereka kehilangan jemuran. Selain di situ tak ada laporan yang masuk ke pengurus pondok. "Kalau begitu kita langsung panggil saja Qodri ke sini, kita sidang," titah Rohman. "Baik, Kang." Lelaki bertubuh tinggi itu segera berbalik badan lantas berlalu menjauh dari Rohman. Dari kejadian yang terjadi ini, Qodri menjadi satu-satunya santri yang dicurigai, sebab sifatnya yang lain dari yang lain. Dia tak suka bergelombol dan berkumpul dengan santri-santri yang lainnya di luar untuk mengaji dan belajar. Lelaki gempal itu lebih suka menyendiri selalu. Di tangannya selalu ada Al-Quran kecil sebagai teman. Jarang sekali dia meminta pertolongan kepada orang lain kecuali saat sangat terdesak. Menurut informasi dari para santri terakhir ini, Qodri sering menyendiri di bawah jemuran. Oleh sebab itu, Rohman memanggil Qodri. "Assalamualaikum." Terdengar suara salam di balik pintu ruang pengurus pondok. "Waalaikumsalam, masuk saja," sahut Rohman yang masih di sana sejak tadi. Qodri bersama Mahmud muncul dari balik pintu. Mereka masuk untuk menghadap Rohman. "Ada apa panggil saya, Kang?" tanya Qodri dengan wajah santai dan teduh. "Kamu tahu kalau akhir-akhir ini para santri banyak yang kehilangan jemuran?" Rohman mengawali penyelidikannya. "Tahu, Kang," balas lelaki bersarung motif polos warna hijau itu. Suasananya sejenak senyap setelah tak ada yang keluar dari tiap mulut yang ada di ruang pengurus itu. Rohman menghela nafas berat lantas memandang Qodri dari ujung rambut sampai ujung kaki secara seksama. "Kira-kira menurutmu siapa yang mencuri jemuran para santri?" Rohman bertanya penuh curiga. "Saya nggak tahu, Kang, saya belum pernah melihat sendiri maling itu soalnya." "Kan nggak boleh nuduh tanpa bukti toh." Pengurus pondok bagian keamanan itu mengangguk pelan. "Menurut yang saya dengar, kamu sering menyendiri di bawah jemuran itu, khususnya jemuran yang di samping mesin pompa air pondok," tegas lelaki berkulit eksotis itu. "Kenapa kamu sering menyendiri di sana?" tanya Mahmud yang sejak tadi dia menyimak percakapan salah satu santri putra itu dengan pengurus pondoknya. "Saya hanya berusaha menambah hafalan saya, Kang, nggak lebih dari itu. Menurut saya menyendiri akan lebih gampang masuk ke otak hafalan saya," jelas Qodri dengan tenang. Mahmud tampak geram dengan respon Qodri yang tenang dan berusaha menyangkal. Giginya terdengar gemertak, dia tak tahan menahan amarahnya. Tangannya mengepal baik yang kanan maupun yang kiri. "Demi apa kamu tidak mencurinya?" Mahmud bertanya beserta bentaan berang. Spontan Qodri menjawab, "Demi Allah, silakan kalau menganggap saya pencurinya. Akan tetapi sekali lagi demi Allah saya tidak mengambil apa yang bukan hak saya, Kang." Melihat kesungguhan santri yang didakwa, Rohman memutuskan untuk membubarkan Qodri dan Mahmud. Dia mencari cara untuk menangkap maling di pondok ini. Selama dia menjadi pengurus pondok, belum pernah ada kasus pencurian secara berturut-turut begini. Siang itu Rohman beserta temannya memasang kamera tersembunyi milik pondok. Dia memasang tepat di jemuran baju santri bagian samping mesin pompa air. Setelah terpasang bagus kamera itu, Rohman meninggalkannya sampai esok subuh. Rencananya mau diambil. Lelaki yang sudah hafal 30 juz Al-Quran itu pun berharap ada sesuatu yang didapat dari usahanya itu. Rohman sudah tak sabar ingin segera menangkap pencuri jemuran para santri. Selepas sholat subuh berjamaah, Rohman segera menuju jemuran. Dia mencari kamera yang sudah disembunyikan tanpa ada yang tahu. Kemudian dia menuju ruang pengurus setelah berhasil mengambil kamera pondok itu tanpa sepengetahuan santri yang lain.
Kamera itu disambungkan langsung ke komputer pondok yang berada di ruang pengurus. Rohmat mengamati detik demi detik kejadian di jemuran itu. Tak ada yang mencurigakan sama sekali. Namun, saat ada tukang memperbaiki mesin pompa air, lelaki berpeci itu menangkap sesuatu pergerakan yang mencurigakan. Tampak tukang itu mengambil jemuran yang berada di sana setelah memastikan tak ada orang yang mengetahuinya. Lelaki yang sudah tua itu memasukkan barang curiannya ke tas perlengkapan tukangnya, sehingga tak ada yang mencurigai. Ternyata tukang pompa air yang meresahkan para santri. Pantas saja akhir-akhir ini mesin pompa air sering rusak. Itu mungkin ulahnya juga supaya bisa masuk pondok dan mencuri, gumam Rohmat sendiri. Dia pun mengumumkan kepada para santri tentang apa yang dilihatnya di ruang pengurus tadi. Tentunya sudah dengan persetujuan pengurus yang lain. Qadri yang mendengar pengumuman itu pun bernapas lega. Akhirnya tuduhan kepadanya tidak terbukti. Lelaki itu bertekad akan membantu menangkap pencuri yang sesungguhnya. Rohmat dan Mahmud pun mendatangi untuk meminta maaf dan atas kejadian di ruang pengurus tempo hari. Kalau begitu besok tukang mesin pompa air itu kesini. Kita siap semua? Titah Rohmat dengan beberapa santri yang tadi ditugasnya untuk menangkap pencuri itu, termasuk Qadri di sana. Selepas asar, lelaki tua yang membawa peralatan tukangnya itu datang lagi karena pihak pondok meneleponnya kembali. Dengan wajah yang santai, lelaki itu memasuki area jemuran santri yang berarti di sana juga letak mesin pompa air itu. Dia memperbaiki kerusakan yang tak berarti itu dengan bagus. Selesai pekerjaannya beres, bapak tua itu segera melakukan aksinya. Tentunya setelah dia merasa tak ada orang yang melihatnya. Akan tetapi nasib naas sore itu menimpanya. Tiba-tiba sekelompok santri mendekapnya. Ingat, jangan hakimi sendiri, kita serahkan saja ke pihak yang berwajib. Pekik Rohmat mewanti-wanti santri yang ditugaskannya untuk menangkap pencuri itu. Nggih Kang, suara yang hampir bersamaan oleh santri-santri itu. Sekian, terima kasih sudah menonton channel Cerita Keren. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen bagian mana yang menurut kalian seru. Saya doakan semoga yang sudah subscribe, sudah like, sudah komen, saya doakan semoga rezekinya berkelimpahan, sukses selalu, dan sehat selalu. Terima kasih, dadah, assalamualaikum.